Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pengendara motor terseret arus saat nekat melintasi Jalan Dadali Bogor yang terendam banjir. Harga kacang kedelai yang tak kunjung turun membuat para perajin tahu di Subang semakin sulit untuk bertahan. 7 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di kawasan Padanan, Subang. 1 orang tewas. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 korban yang tertimbun longsor di kolam pemancingan Kepatihan Bogor. Korban selamat kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Sedangkan korban yang tewas, Aibtu Jeffrey Butar-Butar, disemayamkan di rumah duka Sinar Kasih Bogor. Selasa malam, 1 korban selamat dari peristiwa longsor yang melanda pemancingan di Kampung Kepatihan, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor, dievakuasi tim SAR gabungan dan dibawa ke RSUD Kota Bogor. Pencarian korban longsor dihentikan karena seluruh korban sudah teridentifikasi. Sebelumnya hujan deras disertai angin kencang menyebabkan 20 orang yang berada di kolam pemancingan tertimbun longsor Selasa sore. 1 diantaranya yang meninggal dunia adalah anggota polisi bernama Jeffrey Butar-Butar. Jadi ada 20 orang yang kita inventarisir dan dari saksi mata, kemudian dari pengelola pemancingan, kelihatannya 20 ini sudah ditemukan dan insya Allah tidak ada lagi korban. Ini mudah-mudahan kita harapkan seperti itu. Dari keseluruhan korban, peserta pemancingan 20 itu ada 2 yang luka berat, kemudian 6 luka ringan dan 1 orang meninggal dunia. Yang meninggal dunia tadi atas nama Pak Jeffrey dari anggota Polri Polresta Bogor, sekarang sudah dievakuasi ke RSUD. Rabu pagi jenazah anggota polisi Aibtu Jeffrey Butar-Butar disemayamkan di rumah duka Sinar Kasih Batu Tulis Kota Bogor usai diotopsi di rumah sakit. Sejumlah rekan korban datang untuk menyampaikan rasa bela sungkawa. Karangan bunga pun memenuhi rumah duka. Di mata kerabat, Jeffrey Butar-Butar adalah sosok yang baik dan humoris. Sebelum meninggal dunia, mendiang bertugas sebagai Babin Kamtibmas di Polsek Bogor Tengah. Jadi kalau mendengar dari rekan kerjanya dan pengamatan saya sendiri beberapa kali bertemu dengan beliau, almarhum ini adalah sosok pekerja keras, ya, loyal dalam tugas, kemudian humoris dan ramah kepada rekan kerja maupun kepada masyarakat. Beliau sebagai Babin Kamtibmas Kelurahan Cibogo, Polsek Bogor Tengah, Polresta Bogor Kota, yang tugasnya sehari-hari memang ya mengamankan ataupun berkoordinasi dengan masyarakat Kelurahan Cibogo tentang situasi Kamtibmas. Rencananya jenazah mendiang akan dimakamkan secara kedinasan di TPU Cipaku, Kota Bogor. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Seorang pengendara motor terseret arus saat nekat melintasi Jalan Dadali Bogor yang terendam banjir. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian jasad korban. Hujan deras yang mengguyur Kota Bogor menyebabkan Jalan Dadali Kecamatan Tanah Sereal terendam banjir. Derasnya air di atas jalan membuat seorang pengendara sepeda motor terseret banjir saat melintas di jalan ini. Pengemudi serta sepeda motornya secara tiba-tiba hilang tercebur ke dalam selokan. Menurut saksi mata, pada Selasa sore, banjir yang merendam jalan memang cukup tinggi disertai dengan arus yang kencang. Tak sedikit pengendara yang nekat menerobos banjir, kendaraannya mati mesin atau mogok. Pertama kan hujan besar nih, nah kita kan pada berhenti di sana karena di sini kan dalam katanya nggak ada yang berani nerobos. Nah terus ada rombongan pertama nih sekitar 6 motor nerobos. Saya liatin dulu, lah dia jalan, akhirnya saya jalan. Nah nggak lama pada mogok tuh kemari. Nah itu yang sebelah kiri, sebelah kanan ambil terlalu kanan. Jadi saya ngelihatnya pas dia itu udah loncat, maksudnya udah ketarik ke air itu, ketarik gitu. Keseret. Tim SAR gabungan yang datang ke lokasi kejadian mencari jasad korban.
Bahkan pada Selasa malam, titik lokasi pencarian diperluas karena diperkirakan jasad korban terbawa arus selokan yang mengalir ke Sungai Ciliwung. Rabu pagi pencarian pengendara motor yang terseret banjir di Jalan Dadali, Kecamatan Tanah Sareal dilanjutkan oleh tim SAR gabungan. Mereka masuk ke dalam gorong-gorong dan menyiapkan tim penyelam di kawasan Sungai Ciliwung. Hingga kini, tim SAR gabungan baru menemukan plat nomor kendaraan korban. Semalam kita menemukan plat nomor. Plat nomor itu diduga motor korban yang dicek oleh pihak kepolisian ternyata dengan alamat tersebut dan atas nama kakak korban. Kami juga dibantu oleh TNI Polri untuk melakukan pencarian hari ini sampai korban ditemukan. Identitas korban kini sudah diketahui. Korban bernama Azra Nabila, mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Cuaca ekstrim di Bogor dan Sukabumi menyebabkan sejumlah pohon tumbang. Selain menimpa kendaraan, pohon tumbang juga menutup akses jalan menuju objek wisata. Tujuh unit kendaraan mobil dan sepeda motor yang tengah terparkir di halaman Universitas Pakuan Bogor rusak usai tertimpa pohon tumbang. Tumbangnya pohon di sejumlah titik di Kota Bogor disebabkan hujan deras disertai angin kencang. Petugas gabungan dari BPBD, pemadam kebakaran yang dibantu oleh mahasiswa, berupaya mengevakuasi batang pohon yang menimpa kendaraan menggunakan gergaji mesin. Ya mungkin bisa dilihat ya, ada satu unit kendaraan, itu milik dosen, Ibu Anita katanya. Terus ada 2 kendaraan dari pihak bank dan 4 anak kampus. Jadi totalnya globalnya ada 6 roda 2 dan 1 unit mobil roda 4. Untuk korban jiwa tidak ada? Kalau korban jiwa tidak ada, cuman mungkin hanya kendaraan aja. Kalau untuk globalnya, pohon tumbang ada di GOR, di Jalan Dadali, ya sama Pakuan ini. Sedang di Gor Pajajaran Kota Bogor, pohon bambu yang mengelilingi gor juga tumbang ke arah jalan menimpa kendaraan yang sedang parkir. Tumbangnya pohon yang disebabkan hujan deras juga nyaris menimpa sebuah masjid. Pemadam kebakaran Kota Bogor sempat kesulitan mengevakuasi batang pohon karena kondisi rumpun bambu sangat rimbun. Jika di Bogor pohon tumbang menimpa kendaraan, di Kabupaten Sukabumi pohon tumbang berukuran besar menutup jalan Kadu Dampit, akses menuju lokasi objek wisata. Agar jalan bisa kembali dilalui oleh kendaraan, petugas gabungan dari BPBD, polisi, TNI, serta PMI berupaya menyingkirkan batang pohon yang menutupi jalan dengan berbagai alat, termasuk menarik batang pohon dengan mobil. Pohon setinggi 10 meter ini tumbang diduga akibat diguyur hujan. Setelah membersihkan batang pohon selama 2 jam, arus lalu lintas kembali normal. Tim Liputan melaporkan. Sebuah tebing penyangga jembatan setinggi 15 meter di Jalan Kiai Haji TBM Falak Kota Bogor ambrol. Mobil yang hendak melintas pun dialihkan ke jalur lain karena dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Usai diguyur hujan deras, tebing penyangga jembatan Darul Quran yang terletak di Jalan Kiai Haji TBM Falak Kota Bogor ambrol pada Selasa sore. Para pengendara dan pejalan kaki yang melintas terpaksa harus berhati-hati karena sebagian bahu jalan tergerus longsor. Mobil yang akan melewati jalan ini untuk sementara dialihkan ke jalur lain karena dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Hanya sepeda motor dan pejalan kaki yang boleh melintas. Ngeri nggak tadi lewat jalan situ? Ngeri banget sih. Hah? Soalnya kan di situ lagi longsor ya. Hah? Jadi kita juga harus hati-hati juga kalau jalan. Tadi jalannya terpaksa ke tengah tadi? Iya. Kenapa emang? Jadi pokoknya jadi sebelah sini longsor, sebelah sini juga ikut-ikutan. Tadi kita juga mau berangkat, kira itu angkot bakalan langsung ternyata nggak bisa. Oh ini kamu jadi jalan kaki? Iya, kita turun di situ di depan, jadi kita di sini harus jalan kaki. Warga berharap pemerintah Kota Bogor segera memperbaiki jalan yang longsor karena jalan ini merupakan akses penghubung ke sejumlah wilayah dan sarana fasilitas umum seperti rumah sakit. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.
Harga kacang kedelai yang tak kunjung turun membuat para perajin tahu di Subang semakin sulit untuk bertahan. Harga kacang kedelai yang tak kunjung turun masih saja berada di atas Rp13.000 per kilogram, membuat para perajin tahu semakin tercekik dan kesulitan untuk bertahan. Sebagian perajin tahu bahkan menutup usahanya untuk sementara waktu. Dan perajin lain yang masih bertahan mengurangi produksi dan meliburkan karyawannya. Salah satunya adalah Kodir, perajin tahu rumahan di Subang yang harus berjibaku sendiri memproduksi tahu. Sebelumnya Kodir dibantu oleh 2 orang pekerja, namun ia merumahkan pekerjanya untuk sementara waktu. Keputusan Kodir untuk merumahkan pekerjanya dikarenakan penjualan tahu yang menurun, sehingga keuntungannya sangat sedikit dan tidak lagi mampu untuk membayar upah pekerja. Kini, ia juga hanya memproduksi tahu dari 25 kg kedelai per harinya. Padahal, dulu produksi tahu mencapai 60 kg kedelai per hari. Paling 25 sampai 30 kilo. Sekarang ya? Iya. Kalau dulu? Kalau dulu sampai 50, 60 kilo. Ya. Kalau untuk karyawan bagaimana? Dikurangi? Karyawan dikurangi, tadinya 3, sekarang cuma sendiri. Sendiri ya? Iya. Nah, keberatan nggak kondisinya? Keberatan, harga kedelai naik. Para perajin tahu berharap harga kedelai dapat kembali turun. Mereka juga meminta pemerintah agar dapat mengucurkan pinjaman lunak sebagai modal agar usaha pembuatan tahu tidak gulung tikar. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.